Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan aku. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan aku. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan aku. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Yes, God. Shalom, senang kesopan, kumai jemaat pensanan. Sebelum buat atau ketimpunan ibadah isu angkat kesopan detik, karena berkata-kata Tuhan isu angkat sambayang, kata-kata Tuhan perjalanan ibadah dari isu angkat kesopan detik. Karena sambayang kakak. Kinarahingan tamadahira surga, mengasikawi hai Tuhan, Yesus angkat kesanan lo, gampino Yesus angkat kepasian dahai, yang dikit-dikit Yesus angkat kasar pendeti, insan pakai baku Tuhan dan pinahawangan lihat, pinahoba kepasian di kasanang, simbayan Yesus angkat kasar pendeti, to wilayah hai dan magigitimu,
Minta sampian dahai dan demi bapak itu guang Tuhan, memarayu dia, menyembah dia Tuhan, mungkin mau dipersona Tuhan, isang kesabaran beneti. Tuhan seberbat ai ke tilambus saat isangat ibadah dahai, baik ke ibadah keluarga masing-masing ataupun jamaah Tuhan di teman udah ibadah itu secara dan atas talian isang kesabaran itu temakai dia Tuhan menceripa itu guamu muka dat makiampun ya hai santa bakain sana dosa-dosa te pelanggaran dahai supaya sang kesabaran itu Tuhan masarupa ya hai dan membawa itu guamu marayu dia Tuhan makin amat bersama Tuhan takkan dari Tuhan tangan anak di kemuliaan isang kesabaran itu baik mempindah di sang puji-pujian tangan Tuhan di main musik memiliki panadara backup singers memiliki tangan Tuhan di pasedia ada perakaman diti nga berakatan niya Tuhan pakaian no pendek tidak tangan anak Tuhan isu angkat ano na pa ay palayanan dira supaya ada kanggayahat ngaran Tuhan nda lewat pelayanan di konseyan datang anak na isang kasawan beniti. Kay surga sampai ako nagi Tuhan jamaat no yang gana pela isang kasawan beniti ndong harahita ang siyatatinan harahat kita ang siyatatinan nga patakan ay sungat para no Tuhan palagasan na Tuhan dat ay kuasa no langan na Tuhan kalidang dat manak relo dat kalingasan dat isangat kasaban beneti manak at kekuatan kekarisan datinan supaya dirang ang masimbayan di suangkat ay karumikat ay kita guang no Pai surga pensyukur Tuhan berkatai kinsanay jamaat na Tuhan itu suangat sedang giti palagasan na kuasa Tuhan manakap perlindungan penti ketika jamaat no penti kita masa supaya kasay kasimbayanan karapadan datarumi kita guang no amna kita suangkat upon say dia dat karahian patinggaya kita kengaran Tuhan pensyukur Tuhan ibadah hai sang kasaban peniti patakan hai Tuhan bikinan hai pimpinan penyertaan dan terus sudah tadi ke Tuhan dan suangkat hai sepanjang perjalanan ibadah dahai baik suangkat ibadah keluarga ataupun ibadah secara atas talian di sang kasaban peniti Tuhan pensyukur dia itu sama yang dahai bagian hai sangaran Tuhan Yesus ini sudah Tuhan ang gampang sedahai. Amin. Shalom, Senong Sabon, bahasanku Perjanjian Lama, Isuam Kejadian 49 ayat 15, Isuam 24. Ayat 15, ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehinggalah penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naptali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemana-pemana telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun
Panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Musikau. Selamat pagi. Saya baca pembacaan ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, Markus 14 ayat 66 hingga 72. Tajuk besar, Petrus menyangkal Yesus. Ayat 66, Petrus ada di bawah, di laman dalam. Seorang hamba perempuan imam besar datang ke situ. Apabila dia melihat Petrus sedang berdiam memanaskan tubuhnya, dia memandang Petrus dan berkata, "Kamu juga bersama Yesus orang Nazaret." Petrus menyangkal, katanya, "Aku tidak tahu dan tidak faham apa yang kau katakan." Dia keluar ke serambi depan, lalu ayam berkokok. Hamba perempuan itu melihatnya lagi, lalu mula berkata kepada orang yang berdiri di situ, "Ini seorang daripada mereka." Petrus menyangkalnya lagi. Sejurus kemudian, mereka yang berdiri di situ berkata pula kepada Petrus, "Sudah tentu kamu seorang daripada mereka, karena kamu orang Galilea." Petrus pun mengucapkan kutuk dan sumpah, "Aku tidak kenal orang yang kau katakan itu." Ayat terakhir, ayam pun berkokok bagi kali kedua, lalu Petrus teringat kata-kata Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu akan menyangkalku 3 kali." Memikirkan perkara itu, Petrus menangis dengan kesalnya. Ponsikau. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada kebersudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Senang kesobon umat jemaat Tuhan. Semembangat tidak pentikit-tikit untuk persembahan persepuluhan datit isuang dat minggu bain aditi. Sembayang kau dat isuang lagi naham pimpinan kud sembayang dat kau leberos. Kan ketemu ko am sembayang. Kinarhingan dahay ipempanug kuasa
penuh kenggayaan kasihanan isuang nakapasian dahaid pentikid-tikid. Musikau Tuhan isuang nakasoban diti nanuan nahaid isa kesehatan datinan bisa mendat kadapat tihaid menahak dat persembahan sab diti nati kewajiban dahaid sebagai dat hamba-hamba nu it menahak dit terbaik umay dia. Musikau nighet Tuhan kecukupan keperluan dot pinatahak nu dahay mirinot isaot berkat nu da pinatahak nu tanganak nu dot isuang dot it pentikid-tikid dahay it atumbayan dia. Ayakin hai Tuhan bahwa dot kapasian na padahay diti hanya bersarai dia sabdat kapuriman na hay dot agumo kapihot cabaran da kapasian dahay. Isuang di kesempatan na pinatahak nu dahay tadaw banyak diti manhak kahay dot persembahan persepuluhan patakan dia ama supaya terus kad memberkat bagi tanganak-tanganak nu di kesempat papatahak da persembahan maupun persepuluhan isuang tadaw banyak diti. Berkatai na giyaw Tuhan yang mengigit dot persembahan persepuluhan diti supaya dot akan ka jumadit isaot bebanan daw nga isaot et karilaan daw untuk dot pelayanan daw melalui dot et papalu da kausinan diti. Pun sikau Tuhan kada pelagasak kusa-kusaregon rur tangaraat ti maganggu dahay. Say ka itino akayakinan dahay bahwa datia at pengruhang dahay ya nagi at mamugampi isuang dat kapasian dahay bahkan keluarga dahay diti. Pun sikaw na Tuhan berkatay no kain sanay dat longon-longon dat et manhak isuang dat et kausinan diti. Kausinan diti Tuhanom et milo dahaid gunaon untuk dot papaluas dot ladang nud isuang dot et pemagunan diti bahkan isuang nasidang dahay sendiri. Pun sikaw na Tuhan tinasambiang dahay pakiberakatan dahay isuang nangaran tama tanak amrusad talidang. Amen. Kasih-Mu tiada berkesudahan.
Oke, shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Hari ini dan pagi ini dalam sesi yang keempat, minggu yang keempat, kita belajar tentang satu tema yang sama, yaitu kemenangan dalam Kristus. Oke, sebelum kita mulakan, mari kita tunduk kepala berdoa. Saya akan bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucapkan syukur. Engkau adalah Tuhan yang baik, yang selalu memimpin kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami percaya Engkau telah membawa kami ke dalam satu tujuan, yaitu menuju ke dalam kemenangan. Dan itulah yang kami lakukan dari waktu ke waktu, sehingga kami menjadi ciptaan-Mu yang benar-benar terbentuk oleh karena pimpinan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami mau sekali lagi belajar melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu dalam sesi yang keempat yang terakhir ini kami dapat lebih belajar apapun yang ada, yang tersirat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, inilah doa kami sudah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekali lagi saya ucapkan shalom kepada semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kalau ada anak-anak jemaat Tuhan yang masih ada di luar rumah, silakan bawa mereka masuk ke dalam rumah. Dan kalau masih ada yang tidak bersama, jemaat Tuhan boleh panggil mereka untuk duduk selama beberapa menit ini, mungkin 1 jam begitu, untuk sama-sama duduk bersama. Kalaupun kamu tidak dapat menghabiskan apa yang akan kamu belajar pagi hari ini, setidak-tidaknya pada hari Minggu ini kita dapat meluangkan masa bersama dengan keluarga, terlebih kepada anak-anak kita. Oke, jemaat Tuhan, kita sama-sama sudah belajar bahwa kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu berputus asa sekalipun kita menjalani kehidupan yang sangat sulit, sangat berat hari-hari ini, apalagi dalam keadaan kita pada sekarang ini. Kita akan mendengar melalui telepon kita, membaca penularan varian baru ini, dan saya percaya semua kita merasa risau dan bimbang karena kita tidak hidup sendirian. Kita punya anak-anak, kita punya keluarga, saudara mara semua, yang mana kita begitu prihatin kepada mereka, sehingga perasaan bimbang itu timbul walaupun kita adalah orang percaya. Nah, saudara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu berputus asa sekalipun menjalani kehidupan kita yang sangat berat hari-hari ini. Kita juga sudah pelajari, saudara, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu kita selalu menang. Karena apa, saudara? Karena kuasanya. Nah, bukan karena kuat ataupun bukan karena gagahnya kita, tetapi karena kuat dan gagahnya siapa? Tuhan kita. Nah, kita harus bersuka cita, saudara. Kita harus bergembira sentiasa, karena kalau kita bersuka cita, Alkitab berkata bahwa Tuhan juga turut bergembira dan bersuka cita karena kita. Dan Dia memberikan kepada kita hidup baru karena Dia sungguh mengasihi kita. Nah, selanjutnya, saudara, Dia memperbaharui kita dalam kasih-Nya dan tidak akan membiarkan kita ditimpa
bencana, apalagi dihina. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, karena masanya akan tiba, Tuhan akan menghukum penindas kita, dan ketika kita tetap bersukacita dalam penindasan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak membalas buat kita. Itu beberapa hal saudara yang sudah kita pelajari bersama dalam beberapa siri tema yang lalu. Tema yang sama. Jadi hari ini kita mau juga pelajari bahagian yang terakhir, yaitu kemenangan dalam Kristus. Maksudnya saudara, tujuannya kita belajar tentang kemenangan dalam Kristus supaya jemaat atau kita semua dapat mengerti, memahami bahwa sukacita sorga itu diekspresikan oleh Allah melalui firman-Nya yang ada di antara manusia, yaitu Kristus Yesus Sang Juru Selamat kita. Nah, saudara, perhatikan dan dengarkanlah baik-baik, saudara. Maka itu kita patut bersukacita sentiasa dengan memuji-muji Tuhan yang berkenan diam di antara kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Jefinia pasal 3. Sekali lagi saudara, ayat yang ke-19. Dikatakan di sana, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpancar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Nah saudara, ini satu berita gereja hari ini, di mana sukacita yang dari Tuhan yang mau memulihkan keadaan jemaatnya, di mana Tuhan mau menyelamatkan, di mana Tuhan mau membawa pulang orang-orang yang dibuang, di mana Tuhan mau mereka kembali dihormati, karena Tuhan sendiri yang bertindak mengangkat mereka dari kehinaan dosa menjadi orang yang berharga. Nah saudara, dan hal itu sudah kita belajar hari-hari yang lalu, saudara. Nah, sebab itulah saudara, artinya kalau kita yang maukan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita, hal itu belum tentu terjadi. Kalau kita mau melakukan sesuatu hal yang besar dalam kehidupan kita, itu kita mau saudara, itu belum tentu jadi. Tapi ayat tadi berkata dan berbicara kepada kita tentang Tuhan yang mau melakukan itu untuk kita, pasti itu akan terjadi. Nah saudara, bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau, saudara. Jadi persoalannya, kalau Tuhan yang mau, bolehkah tidak, saudara? Pasti itu akan terjadi, saudara. Nah, kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Baru berkata, ada seorang kusta datang kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang lewati Samaria dan Galilea, ketika orang kusta itu tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, dia bertanya, saudara. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan Yesus tidak tanya kau sakit apa, saudara. Tuhan Yesus tidak tanya begitu. Dia tidak tanya juga sudah berapa lama kamu sakit. Tuhan Yesus tidak bertanya seperti itu, saudara. Nah, saudara, penyakit kusta, kalau kita jumpa dokter yang paling canggih pun, saudara, kalau orang itu dinyatakan mendapat penyakit kusta, pastinya itu belum ada
rawatannya atau obatnya. Paling pun saudara mendapat obat penahan sakit, tetapi tidak dapat memulihkannya. Tetapi dalam Alkitab, saudara, yang kita pelajari sesuatu yang indah tentang kekristenan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau. Dia mau melakukan sesuatu untuk kita, saudara. Dia mau memulihkan segala keadaan kita yang buruk dalam kehidupan anak-anaknya. Tuhan mau memulihkan itu, saudara. Tuhan mau melakukan sesuatu yang indah buat kita di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita kembali kepada kisah seorang kusta, seorang penyakit kusta. Ketika dia bertanya, saudara, kepada Tuhan, ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Alkitab tidak berkata, maka seminggu kemudian, sebulan kemudian, maka setahun kemudian sembuhlah kustanya. Tetapi saudara, Alkitab berkata seketika itu juga sembuhlah penyakitnya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang mau. Karena Tuhan yang mau, saudara. Alkitab juga menceritakan, saudara, selain daripada penyakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Alkitab juga bercerita tentang Maria dan Marta yang menangis. Dengarkan baik-baik, saudara. Kenapa mereka menangis, saudara? Karena, saudara, mereka Lazarus sudah meninggal. Ketika Tuhan Yesus datang 3 hari kemudian, maka dia mendapati bahwa Maria dan Marta masih berduka. Sudah 3 hari lewat, saudara. Sudah 3 hari, saudara. Tetapi Tuhan Yesus masih mendapati mereka masih berduka. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, saudara, mungkin kalau Tuhan ada di sini waktu itu, dia tidak akan mati. Kata mereka. Mungkin kalau Tuhan ada waktu itu, dia tidak akan mati. Saudara kami tidak akan mati. Mereka katakan begitu kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mau pulihkan keadaan ini. Keadaan yang suasana yang seperti ini, saudara. Saudara, Tuhan Yesus tidak berkata kepada mereka begini, Marta, kalau sekadar penyakit yang seperti itu, kalau sekadar hanya penyakit yang biasa, ya itu pasti boleh disembuhkan. Tetapi dia kan sudah mati. Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak berkata kepada mereka seperti itu. Alkitab berkata, saudara, Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus berdiri di depan kuburan Lazarus. Dan dia menyuruh orang-orang untuk menggulingkan batu penutup kuburan itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan Yesus yang mau, saudara, dan kuasa maut tidak dapat menghambatnya, dan dia panggil Lazarus, Lazarus, keluar. Tuhan Yesus katakan demikian. Dan Alkitab berkata, seketika itu juga keluarlah Lazarus. Nah, saudara, kita lihat yang pertama sekatan tadi. Ketika Tuhan Yesus melihat Maria dan Marta masih berduka, mereka hanya berkata, kalau Tuhan ada di sini, saudaraku itu tidak akan mati. Dan lagi Tuhan Yesus
tidak mengatakan, ya biarlah yang sudah mati itu tidak apa. Karena kalau sekadar sakit biasa itu tidak apa. Saya boleh sembuhkan, tetapi kan dia sudah mati. Nah, saudara perhatikan, di situ Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Tuhan Yesus, saudara, bahkan dia menyuruh saudara. Dia menyuruh orang-orang di situ untuk menggulingkan batu penutup kuburan itu. Dan pada waktu penutup kuburan itu terbuka, maka Tuhan Yesus memanggil Lazarus keluar. Dan Alkitab berkata, ketika itu juga keluarlah Lazarus. Alkitab tidak berkata lalu Lazarus menjawab dari kuburan, tidak boleh. Alkitab tidak berkata demikian. Nah, saudara, Tuhan tidak mau tahu berapa banyak persoalan yang kita hadapi. Nah, Tuhan juga tidak mau tahu berapa beratnya masalah yang kita tanggung. Tetapi Alkitab hari ini yang kita belajar, bahwa ketika kita tetap bersuka cita, saudara, Tuhan sendiri yang mau menyelesaikan segalanya buat kita. Karena Tuhan yang mau. Saya ulangi lagi, saudara. Tuhan yang mau, saudara. Nah, saudara, mungkin selama ini sebagai orang percaya masih ramai yang tertanya-tanya, apakah Tuhan masih mau mendengar doa kita? Apakah Tuhan masih mau mendengar doaku? Pasti mau, saudara. Pasti Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan masih mau, apakah Tuhan masih mau menyembuhkan kita? Tuhan mau, saudara. Apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa kita, saudara? Tuhan masih mau, saudara. Apakah Tuhan masih mau memberkati kita, saudara? Iya, saudara. Tuhan pasti mau. Mulai hari ini, saudara, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit dari maut, jangan pernah kita bertanyakan soalan yang seperti ini di dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang selalu berpusing-pusing di dalam pikiran kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan pasti mau melakukan apapun persoalan yang kita minta kepada Tuhan. Cuma kita saja, saudara, yang tidak mau percaya bahwa Tuhan pasti mau. Kita masih memilih untuk ragu, bimbang. Kita masih memilih untuk merasa khawatir, saudara. Tetapi mulai hari ini, marilah kita coba memikirkan kembali apa yang sudah Tuhan pernah buat untuk diri kita di dalam masa ini. Dan untuk hal-hal seperti itu, saudara, Tuhan tidak berkata dia tidak mau. Tetapi Tuhan sudah mencurahkan darahnya untuk kita. Itu sudah berarti bahwa Tuhan mau melakukan banyak perkara untuk kita. Tuhan rela tubuhnya dicambuk hancur. Itu berarti Tuhan sudah siap, dia mau melakukan untuk kita. Pada waktu tangan dan kakinya juga dipaku, Alkitab mencatatkan, saudara, bahwa tidak ada pergelutan, tidak ada pertentangan. Tapi buktinya, saudara, Tuhan rela
Dia mau melakukan semua itu demi kita. Sampai mati juga dia mau. Ini kan pula hal-hal yang biasa seperti yang kita alami, saudara. Itu hanya perkara kecil bagi Tuhan. Tidak perlu kita bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan pasti mau. Tuhan pasti mau, saudara. Dengarkan baik-baik. Nah, saudara, kita lihat lagi di Zefania pasal 3 ayat 20. Kedua, Alkitab berkata masanya akan tiba. Aku akan membawa pulang orang yang tercerai-cerai. Aku akan menjadikan kamu termasyhur di seluruh bumi dan menjadikan kamu makmur sekali lagi. Nah, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang serius. Dia bukan Tuhan yang main-main. Mau melakukan, dia mau melakukan. Kalau dia tidak mau lakukan, pasti dia sudah tidak melakukan. Seperti juga mengikut Tuhan. Tidak boleh mengikut Tuhan main-main, saudara, tapi dengan serius. Nah, saudara, dia adalah Tuhan yang serius. Dia adalah Tuhan yang serius melakukan segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang dia kerjakan adalah baik semuanya. Yang apabila dia kata dia mau lakukan, maka pada waktu itu juga dia akan melakukannya untuk kita, saudara. Dia tidak akan menanggung-nanggungnya lagi. Karena kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus tidak katakan, Lazarus tunggu esok, tunggu lusa. Tetapi Tuhan Yesus bilang, keluar. Itu artinya dia melakukan tidak tertanggung-tanggung. Nah, kalau Tuhan mau, saudara, dia bukan sekadar mau yang biasa-biasa saja. Alkitab berkata Tuhan mau menjadikan kita termasyhur di seluruh bumi. Bukan hanya masyhur, tetapi Tuhan mau menjadikan kita makmur. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, saudara, Alkitab berkata, aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan pujian di antara segala bangsa. Nah, sekalipun kita adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, orang kita selalu katakan hanya kuli-kuli saja, hanya orang biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita tetap bersukacita dalam keadaan apapun, Alkitab berkata kepada kita bahwa Tuhan mau membuat kita semua menjadi kenamaan dan pujian di antara segala bangsa. Nah, ini berarti ketika kita tetap bersukacita dalam segala keadaan, Tuhan mau membuat kita menjadi kenamaan, ternama, termasyhur ketika kita tetap bersukacita dalam segala situasi. Tuhan mau membuat kita menjadi pujian, sehingga mata segala bangsa tertupu kepada kita dan mereka akan berkata, sungguh umat ini diberkati Tuhan, sebab itu mereka sentiasa bersuka cita. Berarti, saudara, kenamaan dan pujian yang sesungguhnya bukan sebab engkau orang besar bagi dunia, tetapi karena sukacitamu besar buat Tuhan. Karena ketika sukacitamu besar, segalanya akan menjadi besar. Kasihmu akan menjadi besar, kemurahanmu akan menjadi besar. Bahkan komitmenmu, saudara, akan menjadi besar. Pelayanan kecil akan menjadi besar, maka di mata Tuhan engkaulah orang besar, orang ternama, atau orang kenamaan di matanya Tuhan yang akan menjadi pujian di antara bangsa. Nah, saudara, kita harus pelajari Alkitab kita.
Seperti Maria Magdalena, itu bukan siapa-siapa saudara. Tapi dia mempunyai latar belakang yang hitam. Dia mempunyai latar belakang yang tidak baik saudara. Dari dia Tuhan mengusir 7 roh jahat, tetapi namanya tetap disebut orang dimanapun Injil diberitakan. Matius 26 ayat 13 mengatakan, kenapa saudara? Karena dia telah melakukan sesuatu yang benar bagi Tuhan. Maria Magdalena menjadi kenamaan termasuk. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus juga adalah bukan siapa-siapa saudara. Dia seorang penganiaya orang-orang percaya yang kemudian hari mendapat kasih karunia dan perkenan kepada Tuhan. Namanya saudara disebut di mana saja Injil ini sedang diberitakan hari-hari ini. Kenapa saudara? Karena dia berbuat sesuatu yang benar bagi Tuhan. Paulus menjadi kenamaan ataupun termasuk. Jadi jangan kita meletakkan persoalannya, tetapi kita letakkan persoalannya itu adalah pada diri kita. Maka kita saudara melakukan segala sesuatu bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Mungkin ada yang bertanya kenapa kita perlu bersukacita. Mungkin ada yang bertanya kenapa perlu saya bersukacita di dalam Tuhan. Nah, yang pertama saudara, saya kopasi beberapa perkara yang kita belajar. Yang pertama, karena sukacita membuat firman Tuhan menjadi mudah di dalam hidup kita. Dengarkan baik-baik saudara. Karena sukacita ini saudara membuatkan firman Tuhan menjadi mudah di dalam kehidupan kita. Nah, sukacita ini saudara membuatkan firman Tuhan ini menjadi mudah dalam hidup kita. Menjadi begitu senang untuk kita lakukan saudara. Kalau kita punya sukacita. Artinya kita senang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita selalu ada sukacita di hati kita. Nah, saudara coba kalau kita tidak ada sukacita. Bahkan untuk tersenyum saja pun begitu berat. Tahukah saudara, apapun yang kita lakukan dengan sukacita itu pasti segalanya akan terjadi dengan begitu mudah. Dengarkan baik-baik saudara. Sebab itulah perlunya ada sukacita di dalam kehidupan kita supaya kita dapat melakukan firman Tuhan ini dengan begitu mudah. Mungkin saudara selama ini kita berkata, saya sudah mencintai Tuhan. Cuma untuk melakukan firman-Nya, saudara. Kadang-kadang kita merasa begitu berat. Mungkin kita berkata, saya sudah hidup suci. Saya sudah hidup benar. Tetapi untuk mengasihi dan mengampuni musuh itu masih sukar, saudara. Mungkin selama ini kita coba juga untuk berdoa bagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi setiap kali kita mau berdoa untuk mereka, rasa sakit di hati itu masih ada. Nah, hari ini saudara, Alkitab berkata, untuk kita menjalaninya dengan sukacita atau tidak. Saya ulangi saudara. Hari ini Alkitab mengajar kita sekali lagi untuk menjalaninya dengan sukacita ataupun tidak. Karena apapun yang kita jalani dengan sukacita itu pasti akan menjadi mudah. Dengarkan baik-baik saudara.
Sehingga kalau kita merasakan, kalau kita membayar persepuluhan itu pun susah. Saya ambil pendekatan di saudara. Kalau membayar persepuluhan itu pun susah, hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan itu pun pasti susah. Artinya untuk melakukan sesuatu itu perlu ada sukacita. Kalau mengampuni orang itu susah, apalagi untuk melakukan firman Tuhan. Itu juga pasti susah. Kalau kita bangun awal pagi membaca Alkitab, kalau itu susah, ikut persekutuan doa itu susah. Datang ke gereja untuk bergotong royong misalnya pun susah, saudara. Dipanggil untuk melakukan sesuatu untuk apapun pekerjaan di gereja pun susah. Persoalannya bukan firman Tuhan itu yang berat. Persoalannya bukan karena firman Tuhan itu yang susah, yang berat, tetapi hidup kita, saudara. Hati kita itu sebenarnya yang tidak ada sukacita. Nah, saudara, tapi kalau kita ada sukacita, dipanggil untuk melakukan apapun di gereja, dia akan datang. Karena apa, saudara? Karena dia sudah ada sukacita. Tidak heranlah, saudara, kalau dia sibuk, mungkin dia ada tugas, dia bekerja, halangan atau kekangan masanya, dia tidak ada waktu sebab dia bekerja, itu tidak apa, saudara. Tapi kalau yang pekerjaan yang dia boleh tinggalkan untuk 1-2 jam, datang ke gereja untuk bergotong royong kah, ataupun melakukan apa-apa, saudara, yang diatur oleh pimpinan gereja, dia akan datang kalau dia punya satu kerinduan dan sukacita. Nah, saudara, sukacita itu adalah awal dari sebuah mukjizat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sukacita itu awal dari mukjizat? Karena sukacita itulah yang mencetuskan semangat kita. Semangat itu awal dari iman. Nah, iman itulah yang akan membawa kita kepada mukjizat. Berarti waktu kita hidup dengan sukacita, firman Tuhan itu menjadi mudah di dalam hidup kita. Menyembah Tuhan akan menjadi mudah. Berdoa, membaca Alkitab akan menjadi mudah. Mengerjakan segala macam pelayanan akan menjadi mudah. Ketika semua perkara menjadi mudah, maka tidak akan timbul keluhan, maka tidak akan timbul sumut-sumutan, maka tidak akan timbul alasan-alasannya, saudara. Dengarkanlah baik-baik, saudara. Saudara mau berkemenangan dalam Kristus, pasti lakukanlah sukacita itu di dalam hidup. Tetap semangat, saudara. Jadi waktu kita hidup dengan sukacita, firman Tuhan itu menjadi mudah dalam kehidupan kita. Kenapa mudah? Karena kita kerjakan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena sukacita itu adalah satu mesin penggerak yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan dengan mudah dan penuh dengan sukacita. Saudara, kalau jemaat Tuhan di sidang ini, saya perhatikan, kalau di sawah, saudara, tidak seperti di kampung kami. Hanya menggunakan tangan untuk mengutip padi. Di sini ada mesin yang begitu mudah untuk mengerjakan tanah sawah. Dari mula sampailah mendapat hasilnya, ada mesin yang digunakan. Nah, saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Sukacita itu adalah mesin penggerak yang akan memampukan kita melakukan firman Tuhan dengan mudah dan penuh dengan sukacita.
Mungkin sudah bertahun-tahun kita menjadi orang percaya. Bertahun-tahun kita mencintai Tuhan, tetapi susah mau melakukan, mempraktikkan firman Tuhan. Kita begitu berat, kita begitu tidak mampu, kalau dalam arti kata yang lain, berat tulang mengerjakan pelayanan yang ada di gereja. Selalu kalau diminta untuk melakukan pelayanan, dia lebih suka untuk diganti. Dia lebih suka minta ditolong, tidak mampu. Tapi kan saudara haruslah ada usaha. Kan itu haruslah dia kerjakan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Saya ulangi saudara, sudah bertahun menjadi orang percaya. Sudah bertahun mencintai Tuhan, tetapi susah melakukan firman Tuhan. Kadang dia merasa begitu berat tulang mengerjakan pelayanan. Nah, sehingga dia tidak mau terlibat apapun. Saudara, saya harap apa yang saya katakan ini tidak melukai hati kamu. Saya mau menyinggung sedikit melalui firman Tuhan, supaya kita menyadari betapa pentingnya melakukan firman Tuhan. Sebab itulah tugasnya saya sebagai gembala, untuk menyatakan perkara ini, saudara. Hal ini adalah hal yang benar yang ada di dalam Alkitab yang kita belajar siang malam bertahun-tahun kita melakukannya itu. Pokoknya saudara, harus kita ada sukacita. Karena tidak ada sukacita, kalau kita tidak melakukannya itu saudara, berarti kita tidak ada sukacita di dalam hati kita. Walaupun ada sukacita, kalau kita melakukan itu dengan berat hati, pastinya kita dapat melihat bagaimana dia melakukannya. Saudara, yang kedua, kenapa Tuhan mau kita bersukacita? Yang kedua, saudara, sebab sukacita itu menjadikan kita kuat. Saya ulangi saudara, yang pertama tadi, kenapa kita mau bersukacita? Karena sukacita membuatkan firman Tuhan itu menjadi mudah dalam hidup kita. Yang kedua, karena sukacita itu akan membuatkan kita menjadi kuat. Saya ulangi, karena sukacita menjadikan kita kuat. Sukacita menjadikan orang percaya itu kuat. Kalau kita mau tahu, apakah kita kerjakan segala sesuatu dengan sukacita, apa saja akan dapat kita kerjakan. Salah satunya sebagai contoh, kalau kita telah diatur sebagai seorang pekerjaan, misalnya membersih-bersih dalam gereja, mengemas-ngemas dalam gereja, dan banyak lagi saudara. Kadang-kadang kita melakukan itu secara bersendirian, seorang-seorang, ataupun menyusun kursi seorang-seorang, lap cermin seorang-seorang. Kita semua kerjakan itu seorang-seorang. Tetapi kita dapat melakukannya itu, saudara. Kita dapat kerjakannya. Kenapa? Karena sukacita membuatkan kita dapat melakukannya. Nah, dan sukacitamu itu akan membuatkan Tuhan bergirang, dan Dia menganugerahkan kekuatan bagimu, sehingga engkau berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Nah, jadi saudara, kalau kita mau kerjakan segala sesuatu dengan sukacita, maka segala sesuatu itu akan menjadi mudah.
Kenapa mudah, saudara? Karena sukacita itu menjadikan kita kuat. Sebab itulah kalau orang dusun bilang atau rodok, kalau dia melakukan satu pekerjaan yang walaupun begitu berat, tetapi memang luas dia mau buat, kalau dia sedikit dia buat, akhirnya saya percaya itu akan siap juga. Nah, saudara, Tuhan mau kita bersukacita. Tuhan mau kita bersukacita, saudara. Karena waktu kita bersukacita, firman Tuhan menjadi mudah dalam hidup kita. Waktu kita bersukacita, kita menjadi kuat menghadapi tantangan hidup. Mungkin ada yang berkata, saya sudah tidak kuat untuk menghadapi masalah saya. Masalah pribadi, masalah dalam keluarga, masalah dengan saudara-saudara, dan banyak lagi alasannya, saudara. Mungkin ada yang berkata, saya sudah tidak kuat menghadapinya, Tuhan. Saya sudah tidak kuat lagi menghadapi masalah demi masalah, silih berganti, selesai satu masalah, satu lagi masalah, selesai satu masalah, satu lagi, sehingga kita katakan, Tuhan, saya tidak kuat, sudah. Kok sampai begitu, saudara? Akhirnya begitu jadinya. Semakin banyak berdoa, semakin banyak masalah. Semakin banyak saya lakukan untuk Tuhan, semakin banyak cabaran saya. Dia katakan begitu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab mengajar kita, gantikan semua itu dengan sukacita. Karena sukacita itu akan menjadi kita kuat. Pada waktu kita mulai penuh dengan sumut-sumutan, keluh-keluhan, waktu kita mulai penuh dengan emosi, saudara, hati kita sudah mulai penuh dengan kekhawatiran. Pada waktu kekhawatiran mulai menguasai suasana damai dalam hati kita, maka mulailah kita merasa begitu lemah dan tidak lagi berdaya. Saya ulangi, saudara. Kita akan merasa lemah dan akhirnya tidak berdaya. Kenapa? Karena sukacita itu sudah mulai hilang dari hidup kita. Berarti bukan masalah kita yang terlalu berat, terlalu besar, tetapi sukacita kita yang sudah mulai hilang. Nah, hari ini kita belajar untuk bersukacita apapun keadaannya dan apapun yang kita alami sendiri, kekuatannya kita sendiri tidak mengerti dari mana datangnya, tetapi hari ini kita percaya bahwa sukacita menjadikan kita seorang pribadi yang kuat, saudara. Nah, yang ketiga, kenapa Tuhan mau kita bersukacita? Karena sukacita menjadikan kita berpikiran positif. Saya ulangi, karena sukacita menjadikan pikiran kita positif. Nah, Alkitab berkata apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Karena tempat peperangan kita ada di dalam pikiran. Ketika kita mulai berpikir, saya tidak sanggup, saya tidak mampu, saya sudah tidak kuat, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita yang nyata. Karena apa yang kita pikirkan, karena apa yang kita ucapkan, itu adalah sebuah doa, saudara. Nah, perhatikan dan dengarkanlah baik-baik, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak akan dapat bertahan kalau kita selalu berpikiran lemah. Karena kita dijadikan Tuhan menurut gambarnya yang kuat.
Saya tidak katakan saudara saya ini kuat, saya ini hebat. Tidak, saudara. Saya dapat katakan ini agar kita sama-sama dapat bertahan dalam apapun situasi. Dalam apapun keadaan. Dan saudara, karena kita dijadikan Tuhan menurut gambarnya, berarti kita juga kuat. Dan Tuhan menempatkan rohnya di dalam kita, karena roh yang lebih besar dari roh yang ada, karena roh yang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini, saudara. Saya ulangi, saudara. Rohnya ada di dalam kita, sebab rohnya itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata di sana. Sebagai contoh juga saudara Daud. Daud berdiri di hadapan Goliat. Apa yang Daud katakan? Daud katakan, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lebing. Daud katakan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama alam semesta. Persoalannya bukan karena Daud itu lebih kuat dari Goliat, tetapi karena sukacita di dalam hatinya yang membuatkan dia percaya bahwa Tuhan pasti membela dia. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Tetapi dia tahu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolongnya. Karena kita sudah belajar bahwa setan itu begitu senang melihat orang-orang yang suka bersungut-sungut. Karena orang yang suka bersungut-sungut pikirannya itu pasti buruk. Dia berpikiran buruk, berpikiran jahat, dan dia mempunyai pikiran yang mana dia akan bertindak kasar. Bahkan mulutnya juga celupar, dia suka cakap yang tidak baik, di mana dia hanya mau menang sendiri saja, dan banyak lagi yang dia boleh buat. Tapi sebaliknya, kalau kita bersyukur, pasti pikiran kita positif. Saya ulangi, saudara. Kalau kita suka bersungut-sungut, pasti kita punya pikiran yang jahat. Banyak yang akan timbul, yang akan kita buat kejahatan-kejahatan, termasuklah kata-kata yang jahat. Tapi sebaliknya, saudara, kalau kita bersyukur, pasti pikiran kita positif. Nah, saudara, yang keempat, kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita menjadikan kita saksi Tuhan. Dengarkan baik-baik, saudara. Apakah saudara tahu hanya dengan bersukacita kita dapat menjadi saksi-saksi Tuhan? Karena ada begitu banyak orang yang hidupnya tidak ada sukacita, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang bilang kalau dia cakap pasal Tuhan, dia memang luar biasa. Dia memang hebat. Dari Kejadian sampai Wahyu dia tahu semuanya, saudara. Dia hebat. Tetapi dia juga dapat menjadi batu sandungan kalau dia tidak punya sukacita. Kenapa, saudara? Orang bilang dia cakap pasal Tuhan itu hebat, luar biasa. Tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang boleh melihat masalah yang kita hadapi. Tetapi kalau sebagai orang percaya, kita terus menjalani semuanya itu dengan sukacita, kita justru akan mendatangkan rasa kagum bagi orang lain. Orang justru bukan melihat kita lemah untuk menghadapi apapun pergumulan, tetapi
kita dilihat semakin kuat. Maknanya kita berkata, aku akan membuatkan engkau menjadi pujian dan kenamaan. Orang akan berkata, luar biasa benar dia. Dia begitu hebat. Sekalipun dia menghadapi masalah, tapi dia dilihat terus bersukacita. Tetap dia bersukacita. Karena apa, saudara? Kalau orang menghadapi masalah, kadang dia begitu murung. Memang itu keadaannya, saudara. Tapi sebagai orang percaya, saudara, kita pasti mau menghadapi itu semua dengan sukacita. Kita mau melakukan sesuatu itu dengan penuh rasa syukur. Sebab itu, saudara, kadangkala orang menganggap orang percaya itu aneh. Orang lain punya masalah, murung, dia lain masalah dia. Tetapi kalau orang percaya dia ada masalah, dia punya sukacita. Formulanya paling pun orang kata bahwa pasti dia ada masalah nih. Pasti dia ada sesuatu yang tidak baik nih. Orang lain akan katakan demikian. Tetapi percayalah, orang percaya bila menghadapi masalah, dia pastinya menghadapinya dengan penuh sukacita. Biar orang lain katakan kita gila, saudara. Tidak apa-apa, saudara. Biar orang lain kata kita sikit, tidak betul. Tidak apa-apa, saudara. Kenapa, saudara? Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memulihkan keadaanmu di hadapan mata mereka. Saudara, Alkitab berkata Tuhan sendiri akan bersorak kalau kita bersukacita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat bersukacita sentiasa. Kalau kita katakan masalah kita besar, bukankah Tuhan kita jauh lebih besar? Kalau kita katakan persoalan kita bertumpuk-tumpuk banyaknya, tapi bukankah berkat Tuhan juga sudah begitu bertumpuk-tumpuk dan begitu banyak yang kita nikmati, saudara? Anugerah Tuhan, saudara, tetap luar biasa. Buat orang yang yakin akan kuasanya, masalahnya tidak akan menghalangi orang yang selalu percaya. Karena mereka tahu bahwa setiap Goliat dalam kehidupannya itu selalu tersedia batu-batu kecil. Sukacita menjadi kita saksi-saksi Tuhan. Seorang istri yang bersukacita mendatangi kebanggaan bagi suaminya. Bahkan seorang suami yang bersukacita membangkitkan rasa kagum buat istrinya. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga ada sukacita yang besar. Itulah kesaksian dari keluarga yang diberkati Tuhan. Di mana Tuhan mau memakai hidup kita. Kesaksian yang paling mudah untuk dipersembahkan adalah dengan sukacita hidup saudara. Ataupun kita semua. Orang akan melihat kita dan berkata, benarlah. Di hati orang ini ada damai sejahtera. Benarlah dalam kehidupan orang percaya ini ada sukacita. Nah, saudara, Tuhan yang pegang hidup kita. Kalau kita takut berarti kita sendiri yang bodoh. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya kita sangat tahu bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan dan kemenangan tepat pada waktunya. Nah, saudara, yang terakhir, yang kelima, mengapa Tuhan suka dengan orang yang bersukacita? Karena orang-orang yang bersukacita adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya. Nah, saudara, kalau kita bersukacita, kita akan lebih mudah mengendalikan diri. Tetapi sebaliknya kalau orang
lain yang kehilangan sukacita, mereka mudah panik, sehingga tidak dapat mengendalikan diri. Orang yang kehilangan sukacita itu adalah orang yang cepat marah, cepat sekali beremosi, cepat sekali mereka tersinggung, cepat sekali mereka kecewa. Ini adalah di antara ciri-ciri orang yang sudah kehilangan sukacita. Tetapi saudara, orang yang ada sukacita mampu mengendalikan diri. Dan Alkitab berkata, orang yang mampu mengendalikan diri sama seperti seorang pahlawan yang merebut sebuah kota. Artinya apa saudara? Artinya mau ada serangan yang bagaimana sekalipun seorang yang ada sukacita akan dapat mengendalikan dirinya dengan baik dan melihat pertolongan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupannya. Makanya Alkitab berkata, kuasailah diri dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuhan Yesus berkata, berdoa dan berjagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Persoalannya banyak, saudara. Persoalannya juga banyak orang mencintai Tuhan Yesus tetapi tidak mampu mengendalikan diri. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi seperti Paulus katakan, apa yang tidak aku kehendaki, itulah yang aku berbuat. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan bersorak ketika umatnya bersukacita. Tuhan akan bergembira karena kita bersukacita. Mulai hari ini kita belajar bersukacita. Meninggalkan masalah kita, meninggalkan persoalan kita. Itu hanya masalah dan persoalan biasa yang dihadapi oleh semua orang. Masalah dan persoalan itu tidak ada apa-apa jika digantikan dengan sukacita. Sebab itulah jangan kita mengumpul masalah. Sebab Alkitab berkata, masalah sehari biarlah cukup untuk sehari. Esok itu lain lagi. Artinya esok tidak ada lagi masalah yang hari ini yang sama. Nah, ayat yang ke-20 yang paling akhir terjemahan berita baik, katakan di situ Tuhan telah berfirman. Artinya hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah berfirman kepada kita semuanya. Berarti semua orang yang mendengar hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Ketika semuanya sudah mendengar firman Tuhan, maka selepas ini tidak ada alasan lagi untuk kita kehilangan sukacita. Maka itu sesuai apa yang firman Tuhan kita dengar. Marilah kita semua saudara, marilah kita semua mulai belajar menghadapi setiap masalah dan persoalan hidup ini dengan penuh sukacita. Amin saudara. Sampai sini firman Tuhan yang dapat saya fungsikan dengan tema kemenangan dalam Kristus. Sudah 4 sesi kita belajar. Saya harap apa yang kita sudah belajar ini kita dapat pahami dan kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dari sehari ke sehari. Mari kita tunduk kepala saudara, kita berdoa. Saya akan membawakan kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih sampai di sini yang kami dapat belajar begitu panjang kebenaran firman Tuhan yang kami belajar pagi ini. Kiranya kami dapat menangkap beberapa isi penting yang sudah kami belajar. Bahkan kami dapat menerapkan satu persatu firman Tuhan yang sudah kami belajar pagi hari ini. Bahkan pada hari-hari sebelumnya ini juga. Di dalam sisi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat pagi hari ini.
Hambamu berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di sidang Desa Bitong Kurus, dalam keadaan dan posisi apapun mereka. Hambamu berdoa agar mereka menjadi perangkap kejadian melakukan kebenaran firman Tuhan ini setiap waktu. Terima kasih Bapa di surga, kami ucapkan syukur. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur. Amin. Pemenang yang menyertai kami, Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakang. Yes God, bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Yes, we believe, we believe. Kau sediakan. Amin. Yes, God. Di pihakku. Menang bersamamu. Kau sediakan bagiku di tangan kami, Yesus. Amin. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Asanung tangadau om ponsiko kuma di terlibat suang pelayanan di suang pada baina barakatan ya Tuhan suang detailaan semangat untuk terus menerus melayani Tuhan karena tutup pada hati ibadah hati suang dat kesuabun di suang dat sambayan kinarengan tamadahai insan pot pesatan dahai ketuang nu akarayahan konsikahan diti sabab nu pimpinan nu berkat nu isuang dat ibadah dahai isam dat selesai mikoda senang musimbayan walau kesana Tuhan dat melalui ibadah diti om inggai ongaran nu melalui dat bersnu inarang dahai bersama isuang kusabon diti iri na ipopokuat popogirot popo ingwagu bahkan dat menambah adat ketumbayan dahai posiko Tuhan kalau kesana beres nu dinarang dahai Tuhan om semuni isuang kopesen dahai Tuhan Yesus sumbayang aku khususnya dakoi sana jemaat nu isuang dat masa diti supaya dinenghogon apa jemaat nu Tuhan pemberkatan nu berkat dat rused kalau kesadat beres nu it narang dahai ako na pokoy narang dahai isuang dat tadaw diti tapi it narang dahai dit pira-pira tadaw nakatalib kalau kesana ri Tuhan dat dikuasai dat rused nu sumiliw dat menegur kasai bapak ingat kasai bagi setiap dat jemaat nu Tuhan baik hinambo na payahay nga palugusad beres nu it beres kasai ginawa dahai memimpin dahai supaya ada kapuriman kasayahay dat modasi iga tuang dat kinarahingan gisam dat ayah barani dat musay dit katagadan Tuhan Tuhan Yesus barakatai kesanay dat perancangan dat jemaat nu isuang dat tadaw diti bahkan isuang dat minggu diti melugas sa Tuhan dat Tuhan mendahului supaya dat asiliw sesuai dit kehendak ang rencana dat Tuhan dat isuang na kapasendahay
Pimpina memberkatai setiap kepastian jemaat Tuhan. Baik iloit harahot kesusahan. Tuhan berkatai supaya manu paido mantadi kesusahan. Kekurangan ngabarkatai suam kecukupan. Isumakit nga anu adat palingasan, bahkan anu adat kesabaran, anu adat kekuatan untuk menghadapi kesusahan ataupun penyakit. Tuhan Yesus Kristus berkatai tanganak nu di tungkabah supaya anu dat kata adan. Inti rungan ya Tuhan mantadat hadit kuasa-kuasa kegelapan, rencangan kuasa kegelapan. It arohian memerebut tulun-tulun mantad ilmu Tuhan. Poin sanai dia poin sedua poin sanai kuasa-kuasa angarat. Nununa po cara delo mengganggu tangan anaknu. It penyakit it mandat kuasa-kuasa kegelapan pun saya isuang dengaran Tuhan Yesus untuk lakon hari atau bayani hai dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus ampai sanai penyakit ampai saduanu dat mantadi kepastian tangan-tangan anak Tuhan. Posiko Tuhan Yesus Kristus, posiko Tuhan isuang sate tiama napupusan ibadah dahai mandahai san podat pesautan dahai kerajaan posikahan dia Tuhan sebab dat ia na minumogampi dahai minamarakat ka dahai isuang nakapasian dahai isuang ngaran Tuhan Yesus Kristus nakasambayang. Amin. Posiko bisa menghiti acara kebaktian dati isuang datadaw bayna masa akan datang atau minggu hadapan apakah bisa lo ti kembangun isuang dan ibadah dan nikah dati. Posiko. Tuhan berbenah bersamaku. Tuhan berbenah bersamamu. Yes, we believe, we believe. Tuhan telah sediakan. Kau sediakan. Tangan di tangan. Amin. Yes, God. Yesus